Satu-satunya perintah dalam Al-Quran di mana Allah sendiri yang mencontohkan dan melaksanakan. Bahkan sebelum ia perintahkan, dia sendiri yang mengerjakan. Perintah itu adalah perintah bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat kepada Rasulullah bukan untuk mendoakan beliau masuk surga. Karena beliau telah dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi kita bersalawat dan salam kepadanya sebagai bentuk salam hormat dan salam takzim kita kepada sang baginda. Karena jangankan kita manusia, Allah saja sang penciptanya tidak pernah berhenti menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syiar Lombok NTB. Ampura sami jamaah yang harus kemelinggi, harus tokol maraniki. Karena tiang dikenal sebagai tuan guru model, mokoh dan bedel. Tiang juga dikenal sebagai tuan guru semampai, semeter pun tidak sampai. Ampura, seorang tiang mau habis niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Amma ba'du. Yang dewek, yang pelunggu sami hormati, dani Tuan Guru Haji Muhammad Suhaili Fadil SH, mantan Bupati Lombok Tengah yang diberi gelar dengan Bapak Pembangunan Lombok Tengah. Tentu niki? Alhamdulillah. Yang tiang hormati pula Dinda Tiang Al-Mukarram Kiai Haji, oh belum haji, udah. Ustaz Ihsan SPDI. SPDI atau SPD saja? SPD. Tapi tiang tambahkan beliau gelarnya SPDI. Tahu dekenan jamaah SPDI niki? SPDI niki singkatan dari sudah punya 2 istri. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan idani para tuan guru, para asatiz, singkatnya hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Denia bilu-bilu ya tiang sampaikan pada malam niki. Anda sadendek paran niki lomba pidato nggih. Ampura sinampura aku. Bu, Ibu, wikan pelunggu sami desida Nabi, kenal pelunggu sami baginda Nabi, kenalnya di mana? Mbe tahu dekenalan.
Dedoah bertemanan kance beliau oleh Facebook. Bo, sampun deseriok desida Nabi. Lagu nyadu sida tiba desida Nabi. Alhamdulillah. Jamaah, malam niki izinkan tiang menyampaikan en baru Ustaz tiang pelunggu sami Ustaz Ocet menyampaikan tentang fadilah berselawat. Izinkan tiang menyampaikan malam niki kembik pok depada berselawat. Ampura sinampura agung. Yang pernah diundang berdakwah ke Eropa. Ketika tiang sedang berada di kota Jenewa, di negara Switzerland di Eropa. Alhamdulillah, tiang sering mengunjungi beberapa negara. Yang pernah ceramah khutbah Jumat di Jepang. Tahu di Jepang, Bu? Jepang sawah jajah Indonesia, nggih. Saya ingat Jepang wah jajah Indonesia tutuk si tiang sili le Jepang. Jadi menurut tiang sampai Jepang langsung tiang penek Jepang. Karena itu melet menek jamaah. Tiang pernah ke Cina, alhamdulillah. Di provinsi Pujian, di kota Xiamen, di Cina. Tahu di Cina, Bu? Luwek le cakra ke? Masya Allah. Nah, bahaya nih. Ketika tiang sedang berada di kota Jenewa, tiang ditanya oleh seorang, pertanyaan niki sering dilontarkan oleh para misionaris, oleh para orientalis. Kenapa umat Islam disuruh bersolawat kepada nabinya? Kata mereka, bukankah itu pertanda bahwa nabinya orang Islam itu belum tentu masuk surga? Karena harus didoakan oleh umatnya sepanjang masa. Maka jikalau nabinya saja belum tentu masuk surga, apalagi umatnya, kata mereka. Ampura sinampura agung, jamaah rahimakumullah. Yang pelunggu sami tersuruh berselawat sida-sida Allah Ta'ala bukan untuk mendoakan beliau masuk surga. Yang pelunggu sami tersuruh sida-sida Allah Ta'ala untuk berselawat kepadanya bukan karena beliau banyak dosa. Sewaktu desida Allah Ta'ala berbahasa dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahasan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, inilah satu-satunya ayat Al-Quran yang menandakan bagaimana tingginya derajat baginda Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai-sampai Allah sang penciptanya harus menyampaikan solawat dan salam kepadanya. Allah sang khaliknya
terus menyampaikan salam hormat dan salam ta'zim kepadanya. Tidak hanya ketika ia masih hidup di atas dunia, bahkan setelah ia meninggal dunia, bahkan sampai berakhirnya dunia, Allah tidak pernah berhenti menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Bahasan ulama jamaah rahimakumullah, ketika Allah menggunakan fi'il mudhari' pada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna niki disebut dengan fi'il mudhari' dalam bahasa Arab. Fi'il mudhari' yadullu 'alal hali wal istiqbal. Menunjuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan present continuous tense. Ada makna keberlangsungan dan kontinuitas. Artinya Nabi jamaah rahimakumullah, Allah sang penciptanya, Allah sang khaliknya tidak pernah berhenti memuja dan memujinya. Tidak ketika beliau masih hidup di atas dunia, bahkan setelah beliau meninggal dunia, bahkan sampai berakhirnya dunia, Allah akan terus menyampaikan salawat dan salam kepadanya. Maka perhatikan jamaah rahimakumullah, kita bersolawat kepada Rasulullah bukan untuk mendoakan beliau masuk surga, karena beliau telah dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi kita bersolawat dan salam kepadanya sebagai bentuk salam hormat dan salam takzim kita kepada sang baginda. Karena jangankan kita manusia, Allah saja sang penciptanya tidak pernah berhenti menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah put yang pelunggu sami tersuruh sida-sida Allah Ta'ala berselawat tiba sang baginda. Ampura sinampura agung jamaah. Banyak perintah Allah dalam Al-Quran. Ada perintah salat, ada perintah zakat, ada perintah haji. Wah, ada dengar di sida Allah Ta'ala gawe sembahyang? Hah? Sampun dengar cerita bahwa Allah Ta'ala lalu berhaji? Arak mau dekabar bahwa di sida Allah Ta'ala bayar zakat? Nentenara jamaah. Tapi satu-satunya perintah dalam Al-Quran di mana Allah sendiri yang mencontohkan dan melaksanakan. Bahkan sebelum ia perintahkan, dia sendiri yang mengerjakan. Perintah itu adalah perintah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Sewaktu beliau lahir, menjelang fajar tanggal 12 Rabiul Awal, ibundanya Aminah memberikan nama putranya dengan nama Ahmad. Umbak bayin si papu saaran Abdul Muttalib. Sinjau tiba julun Ka'bah. Teketuan isi dengan Mekah waktu nikah Abdul Muttalib bima samaita hafidaka. Siapa nama yang engkau berikan kepada cucumu? Samaituhu bi Muhammadin. Saya beri nama dia dengan nama Muhammad. Aran Muhammad jamaah waktu nikah di Mekah bukan nama yang familiar. Teketuan si penduduk Mekah ikembek pembengaran anak maran Muhammad. Ikembek pembeng bayi maran dengan nama Muhammad. Abdul Muttalib menjawab, asa ayyakuna Muhammadan bil alam.
Siapa tahu cucuku ini kelak akan menjadi orang yang banyak dipuja dan dipuji di seluruh dunia. Muhammad adalah bentuk isim maf'ul dari fi'il hammada yuhammidu tahmidan. Bahwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Ente tasripang ente ngaji sarap jamaah senamian. Timbangannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Bahwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Hammada artinya memuji. Kalau dia isim maf'ul menjadi Muhammad, dia adalah objek yang dipuji. Maka Muhammad artinya orang yang dipuji. Ahmad, niki nama lain yang Allah sebut dalam Al-Quran, dan satu kali Allah menyebut nama dengan nama Ahmad dalam Al-Quran. Ketika Nabi Isa menyampaikan, ya Bani Israel, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, yang datang lemak Nabi terakhir setelah aku, aran Ahmad. Nabi makna Ahmad jamaah rahimakumullah. Kalau Muhammad tadi berasal dari fi'il hammada yuhammidu tahmidan. Kalau Ahmad niki berasal dari hamida yahmadu hamdan hamid. Dia adalah isim tafdilnya Ahmad. Hamid artinya orang yang memuji. Kalau Ahmad artinya orang yang paling banyak memuja dan memuji. Maka desida Nabi jamaah, al-ismu kal musamma, namanya persis kayak orangnya. Namanya Muhammad, orang yang dipuji. Karena memang ia adalah orang yang paling banyak dipuja dan dipuji. Bukan hanya kita umat Islam, bahkan Allah sang penciptanya terus memuja dan memujinya. Beliau namanya Ahmad, orang yang paling banyak memuja dan memuji. Karena memang beliau adalah hamba Allah yang paling banyak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampura sinampura agung. Luwek li tengah-tengah tiang pelunggu sami, aran kadang solah-solah aran. Muhammad aran. Kadang tempoh kena amat. Saya unin tempoh. Met. Arak si tempoh kena kemet. Kesolah aran. Lagu nyopet doang gawe. Ampura. Ibrahim aran. Boim munin tempoh. Aran Nabi aran. Lagu begawean dek kena. Luwe dengan marak nikah? Alhamdulillah le jabon dek nara. Jabon niki ya? Oh ya, ampura. Tapi kalau baginda Nabi jamaah, al-ismu kal musamma. Penting tebe ngaran bijajarin tesak solah-solah. Karena al-ismu huwa doa, nama itu panggilan, nama itu doa. Lagu arak cerita dengan tuak zaman lain niki ampura. Lahir bijen mama, lahir bijen laki. Malam-malam tutuk si senang. Teketuan si tetangga. Saya si miak bengaran anak masak mama ni. Obareh kepitaran le dalam Quran.
Ya ketutup mata kembejak bareh sak ketunjukan si imang kiau si kebengaran anakku ni. Tentu buka lembaran Al-Quran sin tutup mata kiri kanan. Tertunjuk pada kata Jahannam. Simbe ngaran anak ngaran Jahannam. Maka Jahannam simbe ngaran anak. Yara le Quran. Ampura. Dan selapu sahara le dalam Al-Quran solah jamaah senamian. Al-ismu kal musamma. Beliau namanya persis kayak orangnya. Dengan barat jamaah senamian ampura. Din selapuan dengan barat benci tiba ada sida Nabi. Mungkin ya yang sampaikan di hadapan Pulunggu Sami. Pernyataan 3 orang barat. Baik itu penulis maupun olahragawan. Pertama. Yang ditulis oleh seorang sastrawan. Berasal dari Irlandia, tinggal di Inggris. Pernah mendapatkan hadiah Nobel dalam kesusastraan. Namanya Josh Bernard Shaw dalam bukunya The Genuine Islam, Islam yang hebat. Apa kata beliau? I have studied him. Saya sudah baca tentang Muhammad itu. The wonderful man. Sosok yang sangat mengagumkan. And in my opinion, far from being an antichrist, kata beliau. Dan menurut saya, Muhammad itu sangat jauh dari kesan seorang yang anti-Kristen. Menurut saya, Muhammad itu sangat jauh dari kesan seorang yang anti non-muslim. Bahkan beliau menyimpulkan dengan mengatakan, he must be called the savior of humanity. Harusnya Muhammad itu diberi gelar Bapak Penyelamat Kemanusiaan. I believe that, saya sangat yakin itu pernyataan jujur jamaah. Sila Pelunggu baca dalam bukunya The Genuine Islam, Islam yang hebat. Lain lagi yang ditulis oleh seorang Michael Hurt dalam bukunya yang sangat terkenal. The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh sepanjang masa. Michael Hurt niki dengan Kristen jamaah ampura. Beliau taruh Nabi Muhammad dalam urutan yang pertama di antara 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh sepanjang masa. Sintolo Nabi Isa yang dia yakini sebagai Tuhan itu di urutan nomor 3. Nenek Sintolo nomor 3 jamaah. Ampura sinampura agong niki. Nggih, ampura. Nabi une nulis Michael Hart di mukaddimah bukunya dia mengatakan, my choice of Muhammad to lead the list of the world most influential person may surprise some readers and may be questioned by others, katanya. Kenapa saya memilih Muhammad menjadi yang pertama di antara 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh sepanjang masa? Mungkin akan membuat pembaca buku saya terheran-heran dan bertanya-tanya. Karena beliau seorang Kristen. Tapi beliau mengatakan, he was the only man in history. Dialah satu-satunya manusia dalam sejarah manusia who was supremely successful on both the religious and secular level. Dialah satu-satunya manusia yang paling sukses hidupnya, baik sebagai pemimpin agama maupun sebagai pemimpin kahar. Jadi dia selapuan dengan barat, dia demen tiba Nabi.
bahkan hampir yang betul-betul objektif semua memuji. Lain lagi yang ditulis dan diucapkan oleh seorang pemain sepak bola. Arasa demen boye bal Riki. Hah? Lue? And tentu demen boye bal. Pares tiang tes itu. Sayar pemain sepak bola. Ya, ampur. Paling sih saya tahu Ronaldo, Messi, enggak. Masya Allah. Masih membal sampai mangkit. Dia pernah main di Manchester United. Sempat pindah ke Real Madrid. Sempat main mungkin di Liga Jerman. Klubnya namanya Werder Bremen. Nomor punggungnya 14. Saya kira-kira. Yang kasih de Messi ke Ronaldo doang saya tahu. Berarti kalah di situ ya. Dia dikenal tulisan bajunya bernomor 14 namanya Chicharito. Waduh dengar? Nama aslinya Javier Hernandez. Nama pekennya Chicharito. Masih membal sampai makin jamaah. Chicharito niki salah satu bintang sepak bola dunia. Setiap kali ia masuk lapangan, ia pasti berdoa mengadahkan tangan persis kayak orang Islam. Marak Mesut Ozil jamaah senamia. Entamu lapangan pasti berdoa marak niki. Marak ruan dengan selah. Tapi setiap kali mencetak gol ke gawang lawan, dia tidak pernah lupa tanda salibnya jamaah senam. Kadang-kadang marak ruan dengan Islam, kadang-kadang marak ruan dengan Kristen. Maka supuk julu seorang wartawan CNN bertanya kepadanya, "What is your religion?" Chicharito. Apa aja sebenar ragaman deside? Kadang marak ruan dengan Islam, kadang marak ruan dengan Kristen. Apa kata jawaban jujur dari Chicharito? Perhatikan jamaah. Niki Chicharito mengatakan, "I am not a Muslim. Saya ini bukan orang Islam. But the best person from my view is Prophet Muhammad," kata beliau. Tapi walaupun saya bukan orang Islam, manusia terbaik yang pernah dilahirkan ke tengah-tengah dunia, manusia terhebat yang pernah lahir dalam sejarah manusia, itu nabinya orang Islam yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endendek pada nyadu sang lemak Chicharito datang boya MotoGP le Mandalika. Ende berdait ketuan je baik. Bahasa Lombok Tengah sekadu. Ya. Saya nggak batur Lombok Tengah pinter-pinter bahasa Inggris. En Lombok Barat dek kena nau unin sida edak kenau nonin. Edak kenau ni kan bahasa Inggris. I don't know kena. Masya Allah. Ampura sinampura aku. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Wa kam min malakin fis samawati. Pasan di sini Allah Ta'ala. Silwe malaikat di atas langit. Mungkin ribuan, mungkin jutaan, mungkin miliaran, mungkin triliunan. Dan sebut di sini Allah Ta'ala. Wa kam min malakin fis samawat.
La tugni syafa'atuhum syai'a. Denara sekepun malaikat ni kebasan di sini Allah saya tahu berbeng syafaat. Illa min ba'di ayya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Pura jamaah yang agak sedikit hilang. Yang kelelahan. Kandang ceramah sejelu 6. Langan subuh sampai mangkin ni kini yang manule. Tareh ule-ule dit yang tahu sebinian tiang wah tirem apa masing asih. En wah tirem tiang tim petang jebak terus. Untung sebinian tiang dit marak supuk cerita. Pelen tiang cerita ang pelunggo. Ampurun ikal mukarram Tuan Guru. Jari arak sepok cerita Tuan Guru jamaah. Bilang malam tundang lalu ceramah, bilang malam tundang pengajian. Selalu nulek terlambat. Bilang terlambat teka Tuan si sebinian, kat Tuan makam terlambat. Jawaban selalu pada jawaban. Biasa siluet pertanyaan dengan masyarakat. Ia dua ngunin berjawab. Bilang terlambat. Jam sekit, jam 2 nulek dekat Tuan makam terlambat. Biasa siluet pertanyaan dengan masyarakat. Lagu sebenar Tuan Guru niki duduk yang merari malik lek kampung sebelah. Si takut tahu si sebinian saat pertama selalu nulek dekat jam sekit, jam 2. Setiap terlambat, ketuan makam terlambat. Siluet pertanyaan dengan masyarakat. Pusopok malam jamaah ketirman Tuan Guru niki lebalen sebinian saat kedua. Pas ngebang subuh tok nengase. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaga ya wah subuh waharan. Gupuh Tuan Guru niki bayi tangkong kereng play tiba balen sebinian sak pertama. Sampai leto ketok lawang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kelemak gatin dulek kak Tuan. Biasa siluet pertanyaan dengan masyarakat. Lagu mangkin sebinian je kemos-kemos. Makam kemos. Kak Tuan, coba tamu seberak ke dalam. Seriuk diri betul lek Mekah. Mekah atau kesana bahasa deriki. Mekah. Seriuk diri betul lek Mekah ni. Ara apa ni? Tamu tu ni sambil terjelak si senina. Menun tamu seriuk diri in lek Mekah. Nganjeng lek julun Mekah. Ya mati kembelas Tuan Guru niki. Sehingga napi jamaah simparan sorban si selenggang lek bundak. Ternyata kutang sebinian. Masya Allah. Arnya si gupoh menundengah bang subuh. Dan apapun dia sendiri selapuk kenjauhan. Kontrapetin si sebinian. Gak maka Tuan. Bilang malam melekakun. Masya Allah. Ampura. Dan itu Tuan Guru Suhaili. Niki pengalaman Tuan Guru lain. Ke? Bukan pengalaman tiang. Pengalaman Tuan Guru lain. Nenten pengalaman tiang pribadi. Saya alhamdulillah sampai malam niki masih sekik sebinian tiang. Dek tiang tahu lema atulat. Nabi lagi misal larak dengan jabun milih bersedekah. Dek tiang nolak-nolak jamaah senami. Masya Allah. Ampur. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a
Illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Siluwe malaikat li atas langit basan di sida Allah. Dek narak sekek pun sak tahu berbeng syafaat. Ampura sinampura agung jamaah rahimakumullah. Nanti di saat padang mahsyar, saat reuni akbar, reuni yang dihadiri oleh seluruh manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir hidup di atas dunia. Reuni akbar ini dihadiri oleh seluruh nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman. Reuni ini dihadiri oleh para malaikat, bahkan dihadiri oleh Allah Rabbul Izzati. Saat itu jamaah, Nabi bahasan di sida Allah dalam Al-Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pak, bedang sida semeton. Bedang semeton. Cinta sida semeton. Sayang sida semeton. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Saat di padang mahsyar saudara lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, anak lari dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, suami tidak lagi mengenal siapa istri dan anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Sehingga selapuk manusia waktu ni ke sibuk dengan urusannya masing-masing. Saat itu tidak ada satupun makhluk yang bisa diharapkan untuk memberikan syafaat kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, terakhir yang sampaikan. Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis sahih terdapat dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih. Ja'a A'rabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang sepuh Arab Bedui. Beketuan tiba ada sida Nabi, mata sa'ah, piran terjadi kiamat? Jawab mi sida Nabi, wa madza a'datta laha? Yang terjadi kiamat lema atau elat, apa sih mesti pang ya berdait kence kiamat? Nabi jawab Arab Badui niki, la syai', dinara si kesiapang apa-apa ya berdait kence kiamat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, salat saya biasa-biasa saja, puasa saya biasa-biasa saja, ibadah saya biasa-biasa saja. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Enggak, si keharapang ya Rasulullah ya berdait kence kiamat. Saya cinta Allah dan saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Bu, cinta sida tiba Nabi. Cinta sida tiba Nabi. Beliau ni berjawab, cinta sida tiba Nabi. Taman berjawab sida bapak-bapak. Ibu-ibu sidang ketuaan. Ibu-ibu cinta sida tiba Nabi. Becintian sida Nabi atau semaman. Yang berketuan kali sekali. Becintian sida Nabi atau semaman. Ah? Masya Allah. Maka berjawab kena dua-dua. Tahu semaman ya beng sapat tiba sida tu lema. Tengat bende. Nah ni soleh dunia tu masih te sayang-sayang lema tu le padang mahsyar ngengos. Ampun. Perhatikan jamaah. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Ya Rasulullah, andai kata terjadi kiamat lema, denara amalan tiang saistimewa kecuali tiang cinta kepada Allah dan sangat mencintaimu ya Rasulullah.
Maka Nabi kemudian menjawab, anta ma'aman ahbabta. Yang tetu-tetu cinta le aku. Lema aku yang mengkancil dalam surga. Perhatikan jamaah. Anas yang meriwayatkan hadis ini mengatakan apa? Ma farihna bi syai'in farihna biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Dek kuah atau dek tuah sesenang, dek tuah segembira, mara antan tersenang gembira suahan terdengar Nabi berbahasa anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cinta dalam surga. Dek tuah sesenang mara menunin Anas. Perhatikan ibu-ibu. Anas melanjutkan kata-katanya. Uhibbun Nabi. Saya sangat mencintai Nabi. Wa Abu Bakrin wa Umar. Dan saya mencintai Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum lihubbi iyahum. Karena saya cinta kepada Nabi, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Saya tentu boleh dong berharap agar kiranya saya bisa bersama mereka nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa illam a'mal bimisli a'malihim, walaupun amal saya gak mungkin sama dengan amalan mereka. Pak, kira-kira pada amalan dengan Abu Bakar, kira-kira pada amalan dengan Umar, tapi cukup kita memiliki rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang akan membuat yang pelunggu sami mudah-mudahan kelak bisa bersamanya dalam surga Allah yang abadi. Itulah yang bisa tiang sampaikan. Ampura sinampura agung. Syiar Lombok NTB. Jangan lupa like and subscribe.